Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman langsung saja karena waktunya ya. Fokus ya. Agak kelihatan ya. Oke, baik. Kemarin teman-teman udah lihat kan ya nilai UTS-nya. Tapi ingat ya, UTS itu sesuai dengan komponen penilaian yang selalu ada di slide saya, UTS itu hanya 25%. UTS itu hanya 25%. Sama ya, punya nilai yang sama dengan tugas. Ya, punya nilai yang sama dengan tugas. Di questionnya adalah kita cuma sampai Desember, ya. Itu kalau saya nggak salah cuma sampai Desember, jadi tinggal 4 pertemuan lagi kita udah UAS. Cuma 4 pertemuan lagi kita udah UAS. Nah, sesuai janji saya, jadi yang ini ya, ini sudah tidak digunakan lagi yang ini ya. Yang pertemuan 1 sampai 7 ini sudah kita nggak gunakan lagi ya. Yang kita mulai adalah dari 8 sampai 14. Buat tambahan di UAS. UAS 40%. Gitu ya. Ingat, selalu ada di slide saya, UAS itu adalah 40%. CPMK yang ada di 8, 9, pokoknya sampai 14 itu digunakan hanya di UAS. Ya, yang kemarin tuh sudah kita nggak gunakan lagi. Gitu ya, karena itu sudah kita gunakan di UTS. Itu. Nah, yang saya ingin share ke teman-teman ya, seperti tadi di kelas juga ya, remedial. Nah, saya sepakatin aja dulu di sini remedial nih. Remedial ini dulu saya pernah bilang kita pakainya yang nilai paling akhir. Nilai paling akhir. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau nilai yang paling terbaik. Silakan disepakatin aja, tapi sama semua kelas saya nilai paling terbaik pun itu kita lakukan satu-satu ya. Satu-satu, yang lainnya tunggu di luar dan kita lakukan di ruang dosen, bukan di kelas. Baru saya ambil nilai terbaik. Gimana? Satu pertanyaan aja buat etika ini, buat remedialnya. Satu pertanyaan aja dilakukannya di ruang dosen dan baru saya ambil nilai terbaiknya. Gimana? Silakan disepakati atau kita mau yang nilai paling akhir untuk remedial. Saya selalu fair sama mahasiswa karena saya pikir remedial ini haknya mahasiswa, benar ya? Ya kan? Baik, akan saya berikan haknya. Tapi kewajibannya, ya kan, jangan cuma nuntut hak. Kewajibannya adalah kalau misalnya kalian pilih yang nilai terbaik, kita lakukan ini sendiri-sendiri dan itu kita lakukan di ruang dosen. Satu soal aja. Satu soal. Kemarin juga satu soal ya? Kemarin UASnya satu soal kan? Simpel ya? Makanya cuma 15 menit kan? Simpel sekali ya. UASnya saya mau menawarkan juga. Apakah kita mau yang satu soal atau yang beberapa soal? Beberapa soalnya beberapa Pak? Anggap aja saya mengefisiensikan waktu. Saya nggak mau waktu itu terbuang sia-sia. Sama seperti testing, gitu aja. Jadi kalau cuma pilihan ganda cuma 10, waktunya 90 menit, banyak waktu terbuang sia-sia. Satu aja ya. Benar. Katakan Pak, waktunya itu Pak, soalnya kemarin kita... Masa 15 menit satu soal nggak kelar? Iya Pak, soalnya udah yang mana yang ini? Satu soal, 15 menit nggak kelar? Pak, kemarin kita baca soal aja 5 menit Pak, 2 kali 5 menit Pak. Oke. Benar. Padahal ya, saya udah kasih kisi-kisinya. Benar nggak? Saya udah kasih kisi-kisinya itu. Sebelum ujian tuh saya udah kasih kisi-kisinya. Gitu. Sama deh, nanti juga saya kasih, tapi kalau saya nggak tahu ini mau pakai yang satu soal atau
yang X soal lah gitu ya. Saya nggak tahu X-nya berapa nih gitu ya. Karena saya pelupa gitu, saya pelupa. Tapi yang pasti waktunya tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Waktu Anda itu nggak terbuang sia-sia gitu aja. Kita sepakati di sini gitu. Satu, benar? Satu ya? Oke, satu ya. Oke. Kita sepakati ya. Jangan pakai tapi. Ya Pak, nambah 5 menit ya Pak. Apa 5 menit? Taruh. Jadi gini. Kalau satu soal nih, kisi-kisinya kalau kemarin kan yang menilai kalian bukan kalian sendiri. Satu soal yang sekarang ini, yang menilai kalian sekarang adalah saya sebagai dosen di etika. Itu kisi-kisinya tuh. Itu kisi-kisinya. Jadi silakan pahami itu dulu gitu ya, pahami itu dulu. Pokoknya itu kisi-kisinya, gitu aja. Kalau yang kemarin yang menilai etika kalian bukan kalian sendiri gitu ya, kisi-kisinya, gitu ya. Nah udah lihat ya soalnya ya. Nah, kalau sekarang yang menilai etika kalian kisi-kisinya nih ya, kalau satu soal ya, adalah saya sebagai dosen etika profesi di kelas ini, gitu tuh kisi-kisinya. Gimana tuh pahaminnya tuh? Soalnya udah ada gitu, soalnya udah ada. Bahkan saya udah bikin. Gampang kalau cuma satu soal loh, soalnya udah ada. Sama seperti yang lainnya 60-40. Sorry, ini satu soal ya? Satu soal berarti 100, lupa. 100. Jadi karena ini cuma satu soal, jadi komponennya itu salah ya. Kan saya ganti, komponennya adalah bobotnya 100 dan yang di sini adalah kuisnya PMK. Jadi saya bilang kalau di sini maksimal, maka ini udah pasti ini. Tapi kalau di sini nggak maksimal, bergantunglah ke yang ini. Gitu. Sama kayak kemarin ya. Ini satu soal kan? Kita pilihnya nih, benar. Satu soal. Nah, silakan disepakatin aja, saya fair dari awal gitu. Saya fair dari kalau misalnya ini kita pilih yang X soal, maka saya harus persiapkan soal gitu aja. Gitu. Tapi ini kalian yang tentukan gitu aja. Bisa jadi ini berbeda dengan yang siang itu kelas apa ya? Kalau yang ini F kan? Iya kan? Nah, bisa saja ini pilihannya berbeda gitu aja. Tapi kalau satu soal saya udah siapkan. Jadi kalau di sini nggak maksimal nih karena ini bobotnya 100, misalnya kalian di sini cuma dinilai 60. Ya udah ininya UASnya 60 gitu. Dan 60 ini dikali 0,4 kan UAS itu kan 40% kan berapa dia? Kalau dikali 50 30 kan. Dikali 0,4 ya sekitar 25 lah ya. 25 nilai UASnya. 25 buat ditambah sama yang ini ya. Ditambah yang gini-gini lah gitu ya. Ini ada nilai tugas gitu ya, UTS, UAS gitu aja. Nanti saya share. Sepakatin aja nggak apa-apa. Mau yang gimana? Nggak ada extra time Pak. Extra time, waktu tambahan. Waktu tambahan ya. 30 kelamaan satu soal 30 menit kita buat apaan sih? Proses. Proses sih. Oke. Sekarang gini, biar waktunya nggak diperdebatkan, kalian boleh nggak ngisi di OLU. Boleh itu dijawab langsung ke saya. Ya. Saya perbolehkan itu jawab lisan. Di WhatsApp, saya nggak tahu kalian kelasnya apa gitu. Kalau di WhatsApp ya. Nanti gimana ya caranya ya kalau kelas? Soalnya ini pertanyaannya gampang banget gitu. Pertanyaannya gampang banget dan saya juga udah kebayang nilainya gitu. Ya kan? Tadi kisi-kisinya dengarkan dulu kisi-kisinya nih. Saya bilang nih kalian udah semester 5, udah lewatin SD, udah lewatin SMP, udah lewatin SMA. Dan sekarang di semester 5 perguruan tinggi. Jadi seharusnya udah paham nih kisi-kisinya saya bilangin. Saya udah kasih tahu kisi-kisinya. Sekarang yang menilai adalah saya sebagai dosen etika mata kuliah di kelas ini. Itu kisi-kisinya tuh. Dipahami dulu tuh. Jadi jangan ada alasan kok lama Pak buka olunya. Oke, kita nggak perlu diolu gitu aja. Misalnya ujiannya oke Pak, kita lakukan offline. Oke. Datang aja ke kampus saya terbuka. Mau ujiannya sekarang juga nggak apa-apa. Kalau satu soal ya, gitu aja. Kalau yang udah siap, boleh. Saya langsung masukin.
Silakan disepakati gitu ya. Nggak sulit kan kisi-kisinya tadi? Nggak ya? Nggak sulit kan? Insya Allah. Oke. Ya, kita sepakatin aja. Mau yang satu soal atau X soal? Satu soal benar ya? Benar ya? Oke, berarti ingat kalau satu soal, kalau ini saya nilai segini, ya udah nilai UASnya adalah segini. Ya kan? Karena kan bobotnya cuma satu, 100 ya. Oke, ini yang paham ya? Bobotnya satu nih, 100. Nggak ada lagi yang lain, karena cuma satu soal. Kalau ada 2 soal bisa 1 pilihan ganda, 1 esai gitu. Kan? Tapi ini cuma 1 soal. Dan nggak mungkin 1 soal itu pilihan ganda. 15 menit lagi kan, nggak mungkin. Ya, oke, 15 menit aja. Dan kita main di bobot 100. Jadi, saran saya, bergantunglah di sini nih. Gitu ya. Karena saya bilang, tadi kita udah nggak main yang ini, gitu ya. Yang ini nih yang saya highlight nih kita udah nggak main karena ini udah digunakan pas UTS. Jadi kita akan mulai bermain di sini, gitu ya. Di sekarang 9 ya. Tapi kalau dari sini kita sampai tanggal 10 Januari ya masih kuliah ya. Ya kita lihat aja deh. UAS tanggal berapa? UAS Januari sih, tanggalnya saya nggak tahu. Januari. Pertengahan, akhir, awal. Pertengahan biasanya. Karena Februari udah masuk apa ya namanya ya, udah selesai ya. Dan Maret itu udah mulai semester baru. Cepet kan? Kuliah cepet ya? Iya cepet. Tahu-tahu udah mau skripsi gitu kan? Makanya saya bilang kita efisienkan waktu. Kalau soalnya cuman pilihan gandanya soalnya cuman 10, waktunya 90 menit ya efisien. Gitu. Ya, kayak testing kemarin tuh 70, sebenarnya juga nggak efisien. 70 soalnya ada esai, Pak. Oh, ada esai ya? Pas ya? Ngepas ya berarti ya? Pas banget. Itu lumayan ya, jadi keluar keringat kan? Jarang-jarang keluar keringat ya? Ya. Benar ya, satu soal ya? Sepakat ya? Satu soal ini sepakat ya? Yang lain nggak sepakat tuh. Saya lihat mukanya yang lain nggak sepakat itu. Sepakat benar ya? Oke, jadi jangan salah ya kalau misalnya ini tadi saya bilang karena ini 100, karena kisi-kisinya udah saya kasih tahu tuh. Yang menilai sekarang adalah giliran saya sebagai dosen etika mata kuliah. Saya dapat data dari mana? Itu masih rahasia. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak perlu pertanyaan gitu, karena saya udah membayangkan gitu satu-satu gitu ya. Surprise lah pokoknya, gitu ya. Karena etika itu bukan sesuatu yang sulit dan etika itu udah ada di diri kalian masing-masing. Gitu. Etika itu udah ada di diri kalian masing-masing. Oke ya. Nah remedial nih mau yang mana remedialnya? Saya bingung ini remedial etika nih kalau cuma satu soal. Tapi nggak apa-apa. Remedial terbaik. Ingat ya, kalau terbaik ini berarti kita lakukan itu sendiri di ruang dosen. Sendiri ya. Satu soal apa remedial? Oke, satu soal. Bayangannya gini deh kalau etika ya. Saya akan suruh kalian pilih mau di pertemuan berapa aja. Karena kan setiap pertemuan kita ada kuis ya. Setiap pertemuan itu kita ada kuis nih teman-teman. Ya, saya kasih lihat nih dari mulai kecuali pertemuan pertama. Pertemuan kedua nih kita ada kuis nih ya. Pertemuan ketiga ada kuis. Pertemuan keempat ada kuis. Pertemuan kelima ada kuis, keenam ada kuis. 7 nggak ada ya. Oh, 7 nggak ada, 8 ada, 9 ada. Artinya setiap pertemuan kita ada ininya, ada kuis. Gambarannya adalah kalian datang ke saya di ruang dosen, ya. Close book aja. Kalian boleh pilih mau pertemuan berapa, saya bukain kuisnya. Satu soal. Saya yang pilih soalnya dan kalian jawab. Kalau berhasil, ingat bobotnya 100% ya. Kalau berhasil, remedialnya berhasil. Gitu. Nilai terbaik kan? Oke? Gitu aja, gampang kan?
Iya dong, remedial sekali doang. Kenapa? Karena kalian udah ngerjain saya remedial. Saya harus kerja 2 kali kan. Yang kemarin saya nilai itu nilai terbaik ya. Ya saya nilai kalian 2 kali jadinya kan. Contohnya gini nih teman-teman, contohnya nih ya. Kemarin tuh pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 nih ada kuis kan ya, gitu kan. Nah, misalnya di pertemuan 8 nih ada berapa soal. Saya akan pilih itu. Gitu. Dan kalian jawab. Langsung aja jawab. Karena saya bukain soalnya, langsung jawab. Gak perlu lihat-lihat, searching-searching, langsung aja jawab. Gitu kan. Ini kan ada 20 soal kan. Makanya saya bilang kalian pilih mau pertemuan berapa dan jawabnya satu aja. Saya akan random aja. Karena ini kan munculnya random ya. Ada pilihan nih. Nih kocok soal gitu ya, kocok soal. Ada 20 nih yang pertemuan 8. Misalnya kalian pilih, Pak saya punya pertemuan 8. Oke. Saya akan random. Bisa jadi nomor berapa nih? Nomor 12 lah yang kayak gini, nomor 12. Nomor berapa nih? Kayak gini doang gitu ya. Sama kayak yang kuis yang saya bagikan aja. Gitu kan? Simpel kan? Itu doang. Oke. Satu soal. Bobotnya 100%, remedial ya. Nggak usah bawa handphone, nggak usah, tinggalkan aja di luar. Kita di ruang dosen, kita selesaikan secara jantan gitu ya. Remedialnya, sesimpel itu kalau saya mah, bener. Ya nggak? Kalau misalnya salah jawabannya, ya udah, remedialnya nggak berhasil, nilai Anda tetap itu aja. Atau kita mau pakai nilai yang paling akhir, beda lagi modelnya. Sepakatin aja. Bisa jadi ini beda ya sama yang kelas A gitu aja. Karena kesepakatannya beda. Kelas A belum kan tersiang kan jam 1. Iya, saya belum nawarin dia. Belum ketemu saya. Karena kemarin kan kita nggak kuliah ya semua. Karena saya ada rapat teknoka atau gitu ya, disuruh rapat padahal saya juga bukan panitianya. Tapi ternyata di hari akhir jadi panitianya. Oke gitu ya, simple. Karena etika itu simpel kalau menurut saya gitu ya. Dan yang UAS ini sebenarnya satu soal udah ada gitu ya. Udah ada nilainya, bayangannya di saya udah ada gitu. Tinggal nanti kalian verifikasinya aja. Verifikasi. Bukan verifikasi apa ya namanya. Kayak gitulah gitu ya, kayak gitulah. Oke, ini gimana nih? Pak terbaik apa paling akhir? Terbaik aja ya. Satu soal itu ya. Saya catat ya. Ini terbaik dan ini satu soal ya. UASnya ya. Oke. Ini ya berarti ya. Ini sama yang ini. Oke. Kenapa deg-degan? Kenapa deg-degan? Kan cuma 2 SKS. Cuma 2 SKS kan. Gitu kan. Ada remedial juga karena remedial itu hak mahasiswa. Jadi saya selalu memberikan haknya yang punya mahasiswa. Nggak mungkin saya tahan-tahan. Makanya saya bilang kalau kita satu soal bergantunglah dengan kuis TPMK gitu aja. Karena saya pikir gini nih, anggapan saya karena saya yang menilai ya. Setiap manusia tuh nggak ada yang sempurna. Sama seperti statement saya di pertanyaan UTS. Jadi nggak mungkin ada yang nilainya segini. Nanti nih di soal ini nih, pertamanya nggak mungkin ada yang nilainya segini. Karena nggak ada manusia yang sempurna, saya pun nggak nyampe nilai 100 gitu aja. Itu statement saya. Tapi kalau misalnya kalian terbantu dengan yang ini, ada yang nilainya melebihi 100, bener nggak? Ada kan kemarin kan, cuman di sistem saya nggak bisa lebih dari 100 gitu. Jadi yang nilainya 120, 100 berapa gitu ya udah 100. Oke? Kisi-kisinya udah saya kasih tahu dari awal kan. Cuman ya itu tadi berangkatnya nggak ada yang nilainya 100 karena menurut saya manusia nggak ada yang sempurna. Gitu. Itu ya, simpel ya, simpel lah gitu, nggak usah dibikin pusing lah gitu ya. Oke, itu tadi ya berarti kita satu soal. Ntar saya ganti ininya. Oke, kita masuk ke materi teman-teman mahasiswa ya. Oh ini kok
Session 11 ini. Sorry. Kenapa session 11 ya? Ya, selalu ada ya. Jadi UTS kemarin tuh kita cuma 25%, makanya tugas jangan sampai miss gitu ya. Tugas yang kemarin udah saya nilai. Jadi kita mulai dengan tugas yang baru sampai dengan menjelang UAS ya. Baik, hari ini kita mau ngomongin pelanggaran gitu ya, pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik. Nah, banyak faktor yang menyebabkan pelanggaran di kode etik profesi IT ya. Yang paling mempengaruhi adalah semakin merebaknya penggunaan internet. Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT adalah makin merebaknya penggunaan internet? Kenapa? Why? Penggunaannya terlalu mudah internet ya. Ada yang bisa kasih tahu saya mudah dari segi apa? Karena dari dengan internet kita bisa satu komputer tuh bisa bisa connect komputer lain, Pak. Oke, saling terhubung gitu ya. Internet ya, international network gitu ya. Konsepnya tuh internet international network. Tadi segi mudah ya, saling terhubung ini. Kalau dari kategori usia, internet dari mulai umur berapa sampai berapa bisa mengakses internet? Semua itu ada range-nya ya. Semua itu kualitatif. Coba yang kuantitatif gitu. Range-nya berapa gitu? 2 tahun. Oke. Benar. Nah, ini real. 2 tahun. Ada lagi yang di bawah 2 tahun? Belum sadar ya? Zaman kalian kecil umur berapa kalian udah megang internet? SD itu kelas 6. Kelas 1. Apis kelas 1. Dia udah ke warnet kelas 1. Serius, ini nyata ya, Kelas 2 ya. Diajak Apis jangan. Enggak ya? Oke, kelas 1 ya. Kelas 1 itu 6 tahun ya? Atau 7? 6 ya? Sekarang, nah, berbeda. Kok kenapa berbeda sih? Waktu zaman kalian kecil 6 tahun. Sekarang 2 tahun. Apa yang membuat itu menjadi berbeda? Perkembangannya, internet semakin mudah diakses ya, bisa di smartphone gitu ya. Kalau dulu kita main internet masih ke warnet ya, bisa ya. Masih mahal ya. Sekarang murah ya. Murah ya, kuotanya iya, itu salah satu yang mempengaruhi cost gitu ya. Jadi makin merebaknya nih harusnya. Merebaknya penggunaan internet. Meluas saja harusnya ya, gampang ya. Ntar saya ganti. Makin meluasnya penggunaan internet. Dan yang paling penting sekarang teknologi udah canggih. Sekarang cuman colak-colek aja udah kebuka tuh internet, bener gak? Iya. Kalau dulu kita harus nunggu 6 tahun ya, Pis ya. Bisa pakai komputer kan itu, komputer kan? Kalau sekarang baru bangun tidur aja, baru melek aja tuh yang ada-adanya kecil gitu, 2 tahun tinggal geser udah langsung terhubung internet. Jadi karena teknologi udah canggih, makin meluasnya penggunaan internet dan lain-lain, sehingga banyak pelanggaran kode etik. Kalau anak 2 tahun mungkin nggak sih pelanggaran kode etik? Atau mereka mungkin nggak sih mengakses sesuatu yang harusnya bukan yang mereka konsumsi gitu? Mungkin ya. Karena biasanya tuh dari kitanya juga, kita sebagai, kalau anak-anak itu kan paling YouTube ya. YouTube ya, nggak mungkin mereka akses situs, nggak ya? 2 tahun nggak ya? Baca aja belum kan gitu ya, kenal huruf belum kan? Paling YouTube kan gitu ya. Nah,
terkadang dari kita sebagai content creator ya, saya tahu ada content creator di sini gitu kan. Apis ya. Dari kita sebagai content creator kadang nggak membatasi itu. Kenapa? Padahal di YouTube itu, kalau YouTube ya, kita ngomongin di YouTube ada ini ada pilihannya ya. Apakah untuk anak-anak gitu kan ya. Terkadang di apa namanya, loss aja gitu, sehingga adik-adik kita tuh ya terkadang masuk ya di dia gitu kan, terkadang masuk gitu ya, kayak yang Dilan KW itu ya, itu anak kecil udah pada bisa tuh niruinnya tuh ya, bener udah pada bisa gitu kan. Jadi yang harusnya dia nggak konsumsi dikonsumsi sama dia gitu ya. Kalau ngomongin pelanggaran sebenarnya banyak nih bahasanya. Saya merajuk ke slide aja deh gitu ya, biar nggak lama waktunya. Oke. Nah, terus di sini bisa jadi tadi kalau misalnya main warnet. Nah, warnet ini adalah sebuah tempat yang paling sering digunakan sebagai tempat kejahatan. Benar ya? Orang apa ya namanya? Ngehack gitu misalnya ya, menghack gitu ya. Itu di warnet. Biar anonimus gitu kan, anonimusnya nggak ketahuan. Kalau di rumah tetap aja IP-nya kelihatan gitu kan ya, maksudnya ketahuan lah IP-nya itu kan. Tapi kalau di warnet kan semua digunakan bersama gitu ya. Ya harus nyari tahu dulu siapa yang menggunakan waktu itu dan lain sebagainya, itu agak lama gitu istilahnya. Jadi terkadang jaringan itu yang disewakan gitu ya, disewakan itu bisa saja digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitulah istilahnya ya. Jadi nah, menurut survei ya, itu banyak terjadi di Jakarta dan Bandung. Ya, itu warnet yang menjadi sarang kejahatan komputer. Ya karena ya warnet paling gampang, paling mudah gitu ya diakses, dan kita nggak perlu jadi member kan gitu ya. Kalau warnet kan nggak perlu kan ya. Iya, kalau perpustakaan kan ya kecuali perpustakaan kampus ya. Kalau perpustakaan negara atau apa tuh kita bikin member gitu loh. Nah, pelanggaran kode etik IT dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab ya. Tadi itu paling utamanya ya. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, yaitu tadi karena tidak adanya kontrol gitu ya. Dan nggak ada pengawasan juga baik dari orang tua ya. Apalagi masyarakat ya, masyarakat misalnya RT, RW nggak ada kan yang kontrol penggunaan internet kan? Nggak ada. Gitu kan. Terus juga organisasi profesinya tidak dilengkapi sarana feedback gitu ya, sarana untuk menyampaikan keluhan ya, memang nggak ada. Sampai saat ini organisasi profesi, baik profesi IT atau profesi apapun tuh nggak ada feedback gitu, sarana untuk menyampaikan keluhan. Masyarakat mau mengeluh tuh nggak ada. Terus rendahnya pengetahuan masyarakat, sudah pasti belum terbentuknya kultur dan kesadaran ya. Jadi karena kita orang-orang IT, kita harusnya punya awareness gitu ya, kesadaran bagaimana seharusnya kita membentuk masyarakat yang paham gitu ya. Maksudnya kita menjadikan masyarakat ini bisa lebih mengerti, memahami bagaimana penggunaan internet dengan baik ya, dengan benar, dengan lebih bertanggung jawab. Terkadang kita tidak. Kita sebagai mahasiswa IT pun tidak gitu. Ya kita nggak mau tahu juga, yang penting adik kita anteng gitu. Ya nggak? Adik kita anteng, dia mau nonton YouTube apa, tapi kita nggak mau tahu gitu. Karena di dalam YouTube itu ya, bukan YouTube ya, saya nggak boleh nyebut merek lah, video-video gitu ya, konten-konten gitu ya, bisa saja ada konten-konten misionaris gitu ya pokoknya gitulah, dan lain-lain ya, radikal gitu ya bahasanya sekarang atau apa gitu ya, dan kita nggak mau tahu itu gitu. Terus tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi IT. Menurut Suryono Sukanto ya, di bukunya tahun 88 ada 5 unsur penegakan hukum. Ada unsur penegakan hukum itu ada yang pertama ya, tingkatan paling tinggi adalah undang-undang ya, undang-undang atau ya undang-undang ya, atau peraturan-peraturan lah gitu ya. Terus ada mentalitas aparat penegak hukum. Nah, terkadang di penegak hukum ini juga
yang menyalahi aturan ya penegak hukumnya, gitu loh. Ya terkadang ya, nggak semua. Terus perilaku masyarakat yang tidak apa ya istilahnya ya, tidak peduli dan lain-lain. Nah itu ini berpengaruh lah terhadap implementasi penegakan hukum. Sarana juga ya, terus juga kultur ya atau budaya. Sebenarnya kultur budaya kita tuh sudah cukup bagus ya dalam menyaring, apalagi beda sama di luar sana gitu ya. Di luar sana di kitab kultur kita LGBT itu masih diharamkan gitu ya. Jadi masih cukup bagus gitu ya. Kalau di luar sana udah bebas, malah muncul istilahnya nggak cuma LGBT, apa yang baru tuh LGBTQ ya, Q+ lagi, bener ya? LGBTQ+ gitu ya. Saya nggak tahu deh itu apalagi gitu ya, variannya apalagi gitu ya, variannya luar biasa. Tapi jangan jadi yang LGBT apalagi yang Q dan plus ya, jangan. Yang normal-normal aja lah gitu ya. Baik, langsung aja ya aspek tinjauan. Ada 5 aspek: teknologi, hukum, pendidikan, ekonomi, dan sosbud. Nah, kalau kita ngomongin aspek teknologi ya, memang ini selalu ya. Jadi teknologi itu pedang bermata dua, bisa digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Sama seperti misalnya ya pisau, kita mengajarkan teknik penggunaan pisau misalnya. Kalau itu diajarkan ke orang yang bertanggung jawab, maka dia bisa menjadikan pisau itu lebih bermanfaat. Nggak cuma buat masak misalnya, bisa juga bikin kreasi-kreasi ya yang seni gitu misalnya kan. Dari plastik yang didaur ulang gitu kan ya, dibikin apa gitu menggunakan pisau, itu lebih bermanfaat. Tapi kalau dia digunakan, pisau ini digunakan orang yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya gitu ya, maka impact-nya, daya rusaknya itu lebih besar. Kenapa? Karena dia tahu penggunaannya. Dibandingkan orang yang nggak tahu penggunaan, dia cuma lihat pisau gitu ya, maka impact-nya ini ketika dia menggunakan buat kejahatan, impact-nya jauh lebih besar. Sama misalnya hacker-hacker gitu ya, hacker kalau dia lakukan buat kejahatan, impact-nya jadi lebih besar. Karena dia punya basic-nya, dasar ilmunya gitu. Dibandingkan dengan orang yang coba-coba, misalnya anak-anak siswa SMK misalnya gitu, dia mau coba-coba hack gitu kan, berhasil, impact-nya nggak terlalu besar dibandingkan dengan orang yang punya ilmunya cyber security, tentang cyber security, dan dia hack gitu ya, impact-nya akan jauh lebih besar. Jadi ya sama kayak saya, jujur saya juga sebagai seorang tenaga pengajar, yaitu saya selalu kalau malam itu istilahnya apa ya, selalu berdoa nggak cuma buat saya sendiri tapi buat kalian gitu kan, supaya kalian nggak melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya gitu. Karena saya pasti ikut gitu. Jadi kalau kalian melakukan kebaikan, ya saya pengennya ikut gitu di situ gitu kan. Saya punya andil. Tapi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, otomatis saya pasti ikut gitu. Jadi saya ya berserah diri aja lah. Saya makanya selalu berdoa nih. Buat kalian saya berdoa gitu kan. Supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Gitu aja. Oke. Nah, kalau dari segi aspek hukum ya, udah banyak hukum-hukum di Indonesia khususnya gitu ya yang mengatur aktivitas di internet gitu ya. Jadi ada hukum atau ada undang-undang ITE, undang-undang apa lagi itu ya? Undang-undang ITE, undang-undang apa lagi ya, lupa. Ya adalah banyak pokoknya gitu ya. Nah, ada dua pandangan, ada dua sudut pandang mengenai hukum gitu ya. Jadi ada karakteristik aktivitas di internet yang karena dia internet ini nggak ada sifatnya itu lintas batas, nggak ada yang membatasi internet. Kita bisa akses sesuatu yang ada di Rusia mungkin ya. Kalau yang baik-baik, informasi yang baik di Rusia ada. Yang buruk-buruk, informasi yang buruk di Rusia juga ada. Gitu loh.
konten-konten yang nggak baik di Rusia juga ada. Karena dia nggak terlintas batas. Makanya ada beberapa negara yang dia membatasi aktivitas internetnya. Ada. Korea Utara paling utama. Karena dia pengen, tapi ada plus minusnya ya. Ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Sesuatu kebijakan itu, baik kebijakan di tingkat paling tinggi presiden gitu ya, pemerintah pusat, atau maupun kebijakan fakultas, pasti ada pro kontranya. Pasti ada yang pro dan yang kontra. Ada kelebihan dan kekurangannya. Sama Korea Utara juga gitu. Di satu sisi dia membatasi seperti itu karena dia mau menjaga, gitu ya. Dia mau menjaga masyarakatnya dia atau apa sih, warga negaranya dia, ya kan, supaya tidak terkontaminasi oleh informasi-informasi dari budaya lain gitu kan ya. Dia mau menjaga itu. Di satu sisi ya rakyatnya jadi informasinya terbatas. Gitu kan? Ya kan? Karena dia hanya tahu yang diajarkan aja yang di situ. Gitu kan? Kalau yang nggak diajarkan dia nggak tahu karena akses internetnya dihentikan gitu. Cina juga, tapi Cina nggak seperti Korea Utara. Ya, Cina masih gitu istilahnya, warga negaranya itu masih boleh mengakses tapi yang sumber-sumbernya dari Cina aja. Kalau Korea Utara benar-benar aktivitas internet tuh hanya bagi beberapa golongan. Di sana tuh sama kayak modelnya kayak di India, ada kasta-kastanya gitu. Jadi kasta yang nggak berhak akses internet ya udah, mereka nggak akses internet gitu. Jadi sampai serigid itu gitu loh. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Pastinya, semua pasti kebijakan ada kelebihan, ada kekurangan. Terus ada hukum tradisional atau existing law. Kalau existing law ini dia bertumpu pada batasan teritorial, artinya dia ditetapkan di daerah tertentu saja gitu loh. Karena dia hukumnya tradisional gitu ya. Tapi hukum tradisional ini tidak cukup apa ya? Ya di sini tulisannya memadai ya. Karena dia hanya diterapkan di situ aja gitu. Hanya diterapkan di situ, sementara persoalan yang muncul gara-gara ya akibat aktivitas di internet ini udah menjadi isu yang global sebenarnya. Jadi cybercrime, kalau kita ngomongin cybercrime atau pelanggaran lah ya, pelanggaran karena ini hari ini pelanggaran ya, pelanggaran kode etik itu sebenarnya udah isunya bukan cuma di negara Indonesia saja, tapi udah menjadi isu global gitu, isu global. Salah satunya ya tadi ya adanya LGBTQ+ gitu ya. Karena ini mereka kampanyenya bukan cuman verbal saja, tapi juga informasi yang ada di internet. Mereka udah kampanyekan itu, gitu ya. Jadi luar biasa dahsyatnya nih, gitu ya. Dahsyatnya kampanye-kampanye kayak gini. Nah, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa IT yang istilahnya apa ya, punya dasar ilmu AIK gitu ya, apakah kita diam saja gitu ya? Kita harusnya melawan dengan kampanye balik gitu ya, kampanye balik tentang bahayanya LGBTQ+ ya, supaya nanti kalau kalian nanti ya suatu saat diminta pertanggungjawabannya, kalian bisa tanya, bisa jawab gitu aja. Kalian bisa jawab nanti di akhirat gitu, atau dikubur lah istilahnya ya, dikubur. Kalian bisa jawab apa yang kalian pernah lakukan untuk mengcounter ini. Kalian bisa jawab itu. Setidaknya ada istilahnya apa ya? Ada upaya kita buat mengcounter itu. Gitu ya. Jadi jangan kita diam aja, nanti begitu ditanya. Mungkin kalau pertanyaan saya satu soal kalian nggak bisa jawab, ada remedial. Tapi kalau di sana saya nggak tahu ada remedial apa enggak gitu ya. Karena saya juga belum pernah gitu ya. Nah itu makanya saya nggak tahu gitu kan ya, apakah ada remedial gitu, minta remedial gitu ya. Nah itu, jadi setidaknya kalian punya sarana internet ya, ada internet, ada laptop, atau ada apa lagi, ada pengetahuan, itu termasuk sarana. Pergunakan itu buat sesuatu yang kebaikan, setidaknya sekali pernah melakukan kebaikan, apapun itu gitu ya, supaya nanti pertanggungjawabannya lebih mudah gitu. Malah kalau dari ilmu fikihnya lagi ya, kayak kalau
orang yang lebih paham agama kayak Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Kalau kita punya baju, ya itu diminta semua pertanggungjawabannya, gitu ya. Jadi baju-baju kita tuh harus udah pernah dipakai buat sholat gitu. Baju apa aja yang kita punya gitu. Jadi beli baju jangan banyak-banyak gitu ya. Karena nanti diminta pertanggungjawabannya, gitu. Ya baju jersey ya, jersey ada bola Brazil ya, Qatar ya gitu ya. Itu udah harus apa? Begitu nanti dihisap bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi jangan sampai ada baju yang nggak pernah dipakai buat sholat gitu aja, ya. Karena nanti semua dihisap tuh. Kan saya bilang kayak gitu. Ilmu fikih itu lebih dalam lagi gitu ya. Baik, itu aspek hukum ya. dari aspek pendidikan. Kalau bukan hacker sih ini ya. Kalau di kode etiknya ya hacker sih ya. Jadi berbagi informasi gitu ya adalah suatu hal yang sangat baik dan berguna. Ini nggak cuma di hacker ya, di mahasiswa juga ya, gitu ya. Pada satu tes juga ya UAS gitu ya. Berbagi informasi adalah suatu hal yang baik gitu ya, yang baik dan berguna ya gitu ya. Makanya saya takutnya gitu. Kalau cuma 10 pilihan gandanya, terus waktu 90 menit, ini yang ada cuma udah selesai cuma di menit ke 15 lah ya, atau 10 ya, taruhlah satu soal itu 2 menit, cuma selesai di menit 20, 70 menitnya kemana? 70 menitnya lama di berbaginya gitu ya. Jadi kita balik konsepnya gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin berbagi ya di IT pun ya, kalau misalnya kalian ingin membuat sesuatu yang bermanfaat dan itu dibagikan, itu lebih mulia kalau menurut saya ya. Sekarang kan banyak ya situs berbagi ya, ada GitHub gitu ya. Ada apa lagi tuh selain GitHub tuh banyak ya. Tapi berbagi jangan yang berbagi kayak file Arial gitu ya, terus apa lagi gitu. Jangan ya. GitHub ya, GitHub source code gitu ya, itu bagus ya. Tapi jangan jawaban tugas ya. GitHub itu ada pernah akses GitHub ya? Ya kan? Oke. Buat macam-macam lah gitu ya. Banyak lah kepentingannya GitHub ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, tapi ingat kalau misalnya teman-teman dapat dari GitHub terus ada pengen buat yang open source gitu, tetap menyertakan penulis yang utamanya sumber yang sebelumnya gitu, Kalau kita di buat sebuah jurnal atau karya ilmiah, skripsi ya. Nah, itu kan kita tetap menyertakan penulis sebelumnya kan, dengan cara sitasi gitu ya, dengan cara mensitasi siapa yang kita sitasi gitu kan. Nah, jadi kalau ngomongin aspek pendidikan di pelanggaran kode etik sebenarnya banyak ya, banyak sekali gitu ya. Salah satunya ya dari cara berbagi informasi ini gitu ya, pelanggaran banyak sekali ya, karena orang ya berbagi aja gitu ya, tanpa notif gitu ya atau apa gitu ya dan lain sebagainya. Kayak gambar gitu ya, saya nggak tahu gambar kalian sering ngambil gambar-gambar tanpa ini nggak apa? Hah? Oh yang free ya, oke kan gambar banyak ya. Ada yang free, ada yang license gitu ya. Misalnya gambar apa ya? Gambar apa tadi? Jangan. Bantu. Jangan. Kursi aja kursi. Kan ada gambar tuh, ada gambar yang gratis gitu ya, ada gambar yang bisa digunakan buat. Nah ini kan ada hak penggunaan nih, kelihatan nggak nih hak penggunaan ya. Ada yang license gitu ya, ada yang license komersial gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hanya ditampilkan yang, kalau di Bing ada tuh yang free gitu ya, gambarnya free gitu, bisa kita gunakan gitu ya. Jadi kita bisa ngambil ini buat slide kita ya, buat slide atau buat presentasi kita di mana di dunia perusahaan gitu ya. Jadi jangan sampai ngambil gambar yang sifatnya license-nya nggak boleh dibagikan gitu ya, license komersial gitu ya dan lain sebagainya. Saya kalau ngambil gambar tuh dari Bing sih, tapi bukan endorse ya, karena di Bing itu ada yang free gitu tulisannya. Ya, jadi perhatikan ini ya itu saya bilang tadi ya di sini ya di alat gitu ya, ada hak penggunaannya dia sebagai apa. Kan saya bilang kalau orang yang sudah paham ilmunya,
dan dia melakukan pelanggaran, daya impact-nya, daya destruktifnya itu lebih besar dibandingkan orang yang nggak tahu sama sekali, gitu ya, karena ya dia cuma sekedarnya aja gitu. Oke, terus aspek ekonomi pelanggaran, karena aspek ekonomi ini udah menjalar ya. Teknologi informasi ini udah banyak digunakan di dunia ekonomi, baik di saham misalnya gitu ya, atau di apa lagi ya, dan lain-lain lah, banyak lah ya. Bahkan marketplace juga itu hubungannya sama komoditas ekonomi gitu kan ya. Jadi ya sekarang polanya, konsepnya adalah bagaimana teknologi informasi ini sebagai enabler, bukan sebagai supporting, tapi dia sebagai enabler, pemain utamanya gitu ya di dalam menjalankan roda ekonomi. Ya, karena dengan adanya jualan online, kalau zaman dulu kalau kita mau jualan kita harus di pinggir jalan biar rame gitu ya. Kalau mau buka batagor misalnya gitu ya, atau mie ayam gitu, kita mesti di pinggir jalan biar rame. Tapi kalau zaman sekarang nggak perlu. Mau di dalam gang pun, kalau dia memang mampu bersaing ya, baik dari segi harga ya, kalau mahasiswa yang penting kenyang ya, nggak penting rasa kan gitu ya. Iya, karena saya dulu juga gitu loh. Nggak penting rasa, yang penting kenyang, apalagi murah meriah, bener ya. Nah, itu udah rame deh pokoknya gitu ya, kalau ada di lingkungan kampus atau di lingkungan mahasiswa itu pasti rame gitu ya. Padahal rasanya amburadul deh, yang penting kenyang gitu kan, kita bisa tidur nyenyak gitu kan, lagi ngekos. Jadi kalau zaman sekarang mau dagang di dalam gang pun gitu ya, itu pasti bisa apa ya namanya, ada lah gitu yang pembelinya ada. Kalau zaman dulu enggak. Jadi teknologi informasi ini udah sebagai enabler, pemain utamanya, bukan sebagai supporting lagi gitu ya. Paradigmanya itu. Jadi saya bilang kalian sebagai orang informatika nantinya tuh nggak akan kekurangan siapa yang menyerap nggak bakal kekurangan gitu aja. Karena teknologi informatika ini ya, atau teknologi informasi ini udah kita enabler. Semua aspek tuh pasti ada. Bahkan saya penelitian aja gitu ya, banyak yang nawarin gitu dosen-dosen IT gitu buat join gitu kan ya. Mau bidangnya kedokteran, mau bidangnya farmasi, apalagi tuh ekonomi gitu ya. Semua menawarin, ayo yuk kita join penelitian gitu. Dosen-dosen IT itu jarang, kecuali dia nggak mau gitu ya, nggak mau melakukan penelitian gitu. Kalau saya nggak mau, kalau saya maunya bikin sendiri gitu, penelitian saya bikin sendiri gitu. Saya nggak mau diinin, saya ada agenda sendiri gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman gitu ya, bahkan teman-teman pun bisa membuat sesuatu sendiri gitu aja. Nah, kalau aspek sosial budaya ya, yang ada di sosial dan di budaya, ini contohnya ya, yang menjadikan orang entras gitu ya, atau kurang kepercayaan terhadap sesuatu yang berbau IT gitu ya, apalagi hubungannya dengan ekonomi gitu ya, atau apa gitu ya, adalah adanya pelanggaran. Salah satunya adalah cybercrime. Contoh, dulu orang lebih senang belanja ketemu gitu ya, bayar langsung ya, apa tuh istilahnya bayar langsung ya, cash ya, COD lah gitu ya, COD, cash on delivery. Nah sekarang ketika banyak pelanggaran cybercrime, kartu kredit gitu ya, orang jadi males nih gitu ya, bayarnya jangan transfer lah gitu ya, atau takut nomor rekeningnya tuh disalahgunakan gitu ya, kartu kreditnya disalahgunakan, orang akhirnya males gitu kan buat belanja online. Tapi beda sama kalian ya, generasi Z gitu ya. Saya nggak tahu kalian generasi Z atau generasi apa gitu ya, yang Gen Z lah gitu kalian ya. Generasi Z beda, kalian pasti senangnya belanja online gitu ya, ya kan. Tapi kalau orang tua kalian, ya nggak semua ya, orang tua kalian saya yakin dari yang ada semua di sini ya, 70%-nya masih senang belanjanya tradisional, konvensional. Mereka nggak senang, aduh online
nggak bisa dipegang bahannya gitu ya. Bahkan istri saya aja gitu ya. Jadi kalau Lebaran ini kan kita beli baju ya, bener ya. Ya kan Lebaran beli baju nih. Tanah Abang itu nggak tahu ya. Kalau saya sih sifatnya laki-laki gitu ya. Kalau udah ketemu gini, kalau kita udah ketemu ya kita baru makir kan gitu ya, baru makir. Ini misalnya Tanah Abang nih misalnya nih, bukan endorse ya. Ini ketemu yang ada di sini nih, ya udah gitu loh, beli aja gitu, bener kan? Tapi kalau perempuan enggak bener, dia kesini dulu, dia udah ketemu nih, ditanya nih, ini harganya berapa gitu ya, misalnya 10.000 gitu ya, 10.000, tapi dia cari dulu nih, sono, ujung-ujungnya beli juga di sini. Ya kan itu, kita lagi puasa ya, kita lagi puasa nih, gitu kan ya. Maksud saya kita udah ketemu barangnya, udahlah gitu, udah stop. Nih semua dijelajahin ya. Jadi kalau map tuh udah penuh semua, udah kebuka semua mapnya. Nah, cuma lantai semua lantai. Bener, begitu bener. Udah gitu, orangnya nggak dikit, banyak. Itu beneran tuh cobaan banget ya. Ini sorry. Bukan ngomongin gender, sorry. Ini cerita pengalaman gitu ya. Iya. Sama ya. Tuh kan, bener kan? Dari perbandingan harga itu gitu. Padahal bedanya kalau kita nih misalnya kita udah tahu nih di sini lebih murah misalnya 1.000 apa berapa gitu ya. Taruhlah di sini 9.000 gitu ya. Di sini 10.000. Kalau saya baru ketemu udah ini aja. Capek-capekin cuma beda 1.000 ya. Kalau perempuan udah tetap dikejar nih yang ini tetap benar. Tetap akan dikejar dia. Luar biasa gitu ya. Tapi yang anehnya lagi kan udah pegang batu namanya ya. Tahun depan tuh terulang lagi kayak gini. Jadi kita tahun depan nyari lagi kayak gini. Padahal mereka nggak pindah-pindah juga ya kali ya nggak pindah ya. Itu nyari lagi. Jadi terulang terus setiap tahun ini terulang terus gitu luar biasa. Ya, saya juga lupa gitu ya. Saya juga lupa yang mana waktu itu ya. Tapi barangnya kan kita udah tahu ya barangnya mau mana gitu kan ya. Tapi kenapa ya gitulah mungkin seneng gitu ya explore atau apa gitu dan lain-lain. Tapi nggak tahu laki-laki juga ada yang kayak gini sih. Laki-laki ada juga gitu ya. Nggak semua laki-laki gitu ya. Ya nggak semua oknum ya. Laki-laki oknum ya. Oknum dia pasti. Ya oknum. Kalau kita pengennya yang lebih cepat ya. Coba kelar aja gitu ya. Beda-beda dikit gitu ya. Lah gitu ya beda. Apalagi cuma beda 1.000 gitu lah. Buat apa sih gitu ya? Tempat parkir juga 2.000, 5.000 ya. Di Tanah Abang parkir 5.000 kan. Ngapain nyari jauh-jauh? Ya gitu ya, ini pengalaman aja. Saya bagikan ke kalian gitu ya. Tadi balik lagi ya. Jadi orang tua kalian tuh masih lebih seneng belanjanya itu yang sifatnya konvensional, tradisional gitu ya, masih ada gitu ya. Oke ya paling itu ya. Terus cybercrime selain transaksi yang ada di internet, menurut teman-teman, apalagi nih selain cybercrime yang credit card, yang dia berpengaruh di sosial, masyarakat sosial dan berpengaruh juga di budaya apa tuh? Paket ya. Ini juga sering nih. Ya ada paket gitu ya, dia belinya apa tapi paketnya beda gitu ya. Nah itu jadi mengurangi kepercayaan ya, and trust gitu ya. Mengurangi kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap belanja online gitu ya kan? Atau isinya ternyata sudah rusak gitu ya, yaitu makanya balik lagi ke ininya lah gitu ya. Pak, tapi kalau misalkan kayak gitu itu termasuk cybercrime atau gimana Pak? Jangan. Itu jatuhnya modus penipuan dengan perantara Pak. Dengan perantara ya? Iya, kan Shopee ini misalkan ada e-commerce ini pihak ketiganya gitu Pak. Ya. Itu apakah itu termasuk cybercrime atau gimana? Oke, merujuk kepada saya lupa yang keberapa gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin cybercrime ada dua. Ada ini kan kejahatan ya, cyber itu crime itu kejahatan. Jadi ada dua definisinya. Ada kejahatan yang menggunakan IT, ya. Ada orang yang jahat. IT digunakan sebagai kejahatan. Itu cybercrime yang pertama definisinya. Ada orang yang jahat menggunakan IT. Gitu ya. Apa sih kemarin itu ya? Ada di slide yang keberapa gitu ya. Pertemuan keberapa? Ya itu termasuk kalau dia menggunakan IT
dengan perantara IT, ya, dengan perantara aplikasi atau apa, ya cybercrime. Gitu aja. Pinjaman online juga. Ini yang terjadi nih. Saya jangan sampai mahasiswa gagal paham ya. Kasusnya tuh IPB berapa orang gitu. IPB berapa orang gitu. Saya bingung. Sekelas IPB ya maksudnya. Ya dengan cara dapat duit ya. Ya udah tahu ya kasusnya kan ya. Mereka minjem nanti dapat ini dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu. Sebenarnya kalau dalam hukum agama ya minjem itu kalau bukan buat kebutuhan yang terdesak itu kita tidak diharuskan. Tidak dibenarkan. Gitu ya, tidak dibenarkan. Ya, apalagi minjem cuman buat beli barang ya gitu ya. Yang barangnya pun nggak benar-benar kita butuhkan gitu aja. Misalnya seragam sekolah kan benar-benar kita butuhkan gitu ya. Tapi kalau itu jangan lah gitu ya. Jadi luar biasa tuh. Itu salah satu cybercrime juga tuh ya. Pinjaman online ya, pinjaman online apalagi saya harap teman-teman jangan seperti itu karena pinjaman online bukan hanya merugikan teman-teman yang meminjam tapi orang lain. Kenapa? Karena dia akan mendetek nomor-nomor kontak yang ada di ponsel teman-teman. Karena kan pilihan utamanya begitu install itu apakah mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses kontak Anda gitu ya? Iya. Coba deh, ada teman kalian yang minjem online itu suatu saat kita di WA gitu ya, atau di SMS ya. Teman Anda misalnya Alif Rizky gitu kan ya, tidak bayar-bayar begitu loh. Bener kan? Nah itu. Diteleponin kan? Ya gitu, makanya saya bilang pinjaman online ini tidak hanya merugikan buat diri kalian sendiri karena hutangnya besar, bunganya besar gitu ya, tapi juga merugikan orang lain yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Orang lain akan ikut ditelepon gitu kan ya, diteror lewat SMS, lewat apa-apa gitu ya. Kalau saya demin aja gitu ya. Nah, ini juga jadi kalau saya karena mungkin kalian simpen nomor saya, jadi kalau kalian yang berhutang saya juga diteror gitu. Ya. Gitu ya. Dari dosennya juga diteror gitu ya. Luar biasa ya, bukan cuma teman saya, mahasiswa saya minjem saya tahu gitu kan. Gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Orang lain seluruh dunia akan tahu kalau kalian minjem lewat pinjaman online gitu aja ya. Ya, jangan ya. Ini salah satu yang mempengaruhi pelanggaran mempengaruhi di aspek sosial dan juga di budayanya gitu ya. Karena memang ini nggak ada gitu di budaya kita, tapi ya seiring perkembangan zaman ini lama-lama jadi budaya gitu. Kita didoktrin gitu ya. Didoktrin supaya minjem gitu kan ya. Sama kartu kredit juga gitu. Kita akan didoktrin supaya minjem. Dan tanpa berasa gitu ya, kita karena cuma gesek-gesek doang kartu kredit gitu ya, tanpa berasa kita yang nggak berasa gitu ngeluarin duitnya, tapi di akhir tagihannya bunganya besar. Gitu ya, hati-hati nih kartu kredit nih, cewek-cewek biasanya nih ya. Kalau laki-laki kebagian bayar gitu ya, kebagian bayar kita gitu ya. Gitu. Oknum ya, oknum sih. Oknum. Saya senang tuh kalau kata-kata oknum gitu ya. Bener. Oknum banyak ya. Nggak semua, banyak kan tapi nggak semua gitu. Ya oke, pokoknya gitu ya. Saya mengedukasi teman-teman gitu ya supaya tidak terlibat kayak yang gitu. Soalnya IPB itu banyak banget, nggak cuma puluhan, ratusan gitu. IPB itu banyak banget, gitu. Luar biasa gitu. Ya karena ya salah satu mainnya dengan staf akademik kan itu ya. Iya. Staf akademik. Jadi kan mahasiswa percaya kan gitu ya dengan omongan staf akademik gitu kan ya. Buat bayar kuliah lah gitu jalan pertama tapi tiba-tiba seret mampet gitu ya. Mahasiswa juga yang dirugikan. Kalian begitu akhirnya orang tua tahu karena ada nomor kontak orang tua kan. Kamu minjem gitu kan. Gitu kan dan lain-lain sebagainya. Teman-teman jadi tahu gitu kan, teman-teman yang lain jadi tahu. Nggak cuma teman mahasiswa ya, tapi teman SD juga ya. Teman TK juga kan? Ya kan? Masih ada kan kontaknya teman TK kan? Iya, kalau kalian masih ada, kalau saya udah nggak ada. Nggak ada ya? Tapi biasanya kalau lagi bulan Ramadan tuh kita sering dapat undangan ya, undangan bukber ya. Dari masa sih? Undangan bukber dari alumni SD, alumni TK gitu? Enggak ya? Kalau saya
SMA doang sih, SMP, SD udah nggak ada gitu. Karena udah nggak merambah ya, udah nggak tahu kemana, namanya juga udah lupa gitu ya. Namanya, cuman ya bisa disatukan lagi kalau dia afiliasinya SD mana gitu ya. SD mana tuh biasanya akan ngecek kayak gitu. Oke, baik itu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya sampai dengan pertemuan ini? Oke, nggak ada yang bertanya. Itu ya teman-teman mahasiswa, saya menyampaikan aja, ya, supaya saya nanti bisa bertanggung jawab gitu ya di akhirat gitu kan. Yang saya sampaikan insya Allah yang benar-benar gitu ya. Yang menurut saya ya, tapi nggak tahu ternyata nggak benar gitu ya, nggak tahu saya. Saya berlepas diri lah gitu istilahnya. Supaya begitu. Saya sudah berusaha. Baik. Itu mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan di pertemuan pekan ini. Oh iya, ada tugas ya. Oh ya, udah ya. Tugasnya apa ya ini? Oh ya. Selain faktor-faktor penyebab yang 5 tadi ya, apakah ada faktor lain gitu ya, faktor lain yang dapat menjadi penyebab ya. Misalnya kan tadi kita nggak menyebutkan agama ya. Nah, itu bisa tuh dijelasin sama teman-teman gitu ya, agama gitu ya, atau apalagi lah terserah teman-teman gitu ya. Nah, simpel ya, kalau etika itu nggak terlalu ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Nyata rambut saya berantakan ya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sesi perkuliahan hari. Oh iya, saya lupa. Saya mau absen dulu. Lupa saya. Saya absen dulu ya. Rida Faiz ada ya, Nurul Aisyah Nabilah, Bima Alfian ini di yang PKM ya, Hamdan Zulfa, Faiz Dika, Yusril Mardana, Yusril nggak ada. Gimana nih Silvia nih? Gak izin ya. Mana sih? Ilmi ada tadi ya. Fitra Ghazali nggak ada ya? Oh, belakang. Hafiz dari Alif ya ada ya. Sulhan sakit. Azratul Jannah, Winnie Amanda, Putra Rafli, Fadlin Fadlu, Zaidan Sahbana, Oke, Andika Bagus Pambudi, Gamal Hakim, Rafika Aulia, Yaumi, oke, Iqbal, Bima Prasetyo, Risa Sulistiawati,
Mana Risa? Oh itu. Anissa Aksani, Avinda Juliana Tobing. Oke. Wah, Avinda terkenal banget nih kemarin UTS ya. Avinda nih, luar biasa nih. Fitri Nur Hikmah. Oke, Raihan Suwito. Iwan Virgiawan. Oke, Dian Permata. Fitri Nur Hikmah. Oke. Raihan Suwito. Kok balik lagi ya? Oh. Dian ya. Dian mana Dian? Oke. Fadel Maulana. Siti Nurhalisa. Ah? Oke. Iklimah Atiyatul Latifah. Oke. Oke. Naufal ada ya. Sylvia Damayanti ada. Diah Rahmayanti. Afis Tantra. Mutmainah. Oke. Nabila Azahra. Oh tadi ya Nabila ya nyari saya ya. Nabila sama Sylvia ya. Amelia Rizka. Aditya. Oke. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.